Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senenge ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tak warai ya dadi wong alim, kembung malam piro? Malam 22. Selikur, rolikur. Biro? Yes. Anggap aja Lailatul Qadar. Ora usah darani ganjil. Sing darani ganjil ya sapa? Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama sedarani mulai ruwah. Iso wis ke ruwah wingi. Wis bar. Wong kula sering tau Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kula kan jenisnya on time. Kowe wong melarat, dene dhuwit pendak entuk THR. Nah wong marang pangeran ya sawal selo besar ya entuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ya. Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun bulan apa? Dzulhijjah. Kowe mari amatir itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunne Quran. Quran turune iku pira? Ya macam-macam, Ramadan nggih bolak. Balik. Tapi ana kelas-kelas premium, ana kelas umum, kelas umum wis pokoke Ramadan. Sing ganjil dipilih salah sitok. Dadi iku pembatasan apa? Nah Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal pira? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar Allah unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Umumnya wong ora takoki wong Gus nuzul Quran tanggal pira 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong nak muni bingungno wong. Nah aku sih ra bingung. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal pira? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Doa. Nek ora tau bingung ngono. Wong ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Aku gumun goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, ya santai. Padahal ya tak bedhek ya nuzul Quran tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijak pinter. Ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17. Lailatul Qadar. 21. Terus Lailatul Qadar ku malam diturunkannya Al-Quran turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada nih orang tahu kalau yuk gumen wong-wong yuk kok penak weh mulai jadi wong alim loro kan ora usah mari eskal ngaduk ditung bodho penak pokoke nuzul Quran nang piro Kang 17 Lailatul Qadar 21. Lha jare Lailatul Qadar bulan 7 Quran kok beda tanggal kan gak tau ge mikir. Alhamdulillah. Tapi lain, Lailatul Qadar tanggal piro? Saya guys pinter. Tanggal piro, Bos? 17 berarti sekeliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mulane yang bodoh barokah. 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 Kula cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodho, tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter, jadi tak syukuri wae.
Tapi kadang kalau iri, yang bodoh gue iri. Modelnya penak urip penuh. Santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar itu sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lail. Normalnya kan ainu nuzulil Quran jo ainu Lailatul Qadar. Berarti tanggal berapa? Udah rawade lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebabnya macam-macam. Hasud, nomor telu bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah nak agak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocok lah ya kudu bantah. Nggo khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantahan itu sifatnya wong wedok. Menang kalah protes. Berarti gue ora lanang berarti wedok, tukang protes itu wedok. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi nggak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimbangkan ke saya, itu ya ora sopan. Problem-problemnya dia kok ditimbangkan ke saya. Begini tak terang no. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rungon awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, Cong nak tamu keimangan, itu 1 piring tak 1 upo. Enggak jawab ya. 1 piring. Orang iso misal, tak keimangan, gue 1 upo. Yang penting. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tawarai pinter kayak. Ayo tawarai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya kok. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal. Loh, salah ya aku cek. Iku utek tanggal 21 kabeh sing ngaji ning kene. Oh jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rujuke ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Buat entah ini jebelis baris dada atau mungkin Saban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh wis malah pusing, malah apa? Pusing. Udah enggak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada 2. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama, alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari mislu hadzil unsayain itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mesti cara pangeran bojos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, saya itu Pak termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi dene.
Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh namanya. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah, kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian, dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarrodul zukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh nggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan, yang nganggur enggak? Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS gak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet gak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet.